Inilah gambaran bumi pada hari kiamat. Percaya terhadap kiamat merupakan bagian tak terpisahkan dari keyakinan setiap muslim. Oleh karena itu, mengetahui bagaimana kondisi bumi pada saat kiamat nanti adalah hal yang penting bagi umat Islam. Bumi akan diguncang hingga rata, dan langit akan digulung sebagaimana gulungan lembaran kertas. Lautan pun akan meluap-luap dan berubah menjadi api yang menyala dan naik ke udara. Bayangkan, kamu bangun untuk sholat subuh, tapi langit tetap gelap. Kamu tidur lagi dan bangun lagi, tapi masih tetap gelap. Bukan satu malam, bukan 2 malam. Malam itu tidak kunjung selesai, dan manusia mulai sadar ada sesuatu yang sangat mengerikan sedang terjadi. Langit tetap hitam selama 3-4 malam. Orang-orang keluar rumah dengan rasa panik. Hewan ternak mulai melenguh ketakutan. Burung tidak terbang. Ritme alam benar-benar rusak. Lalu tiba-tiba cahaya muncul, tapi bukan dari timur. Cahaya itu datang dari arah barat. Matahari terbit dari arah ia biasa terbenam. Di saat yang sama, sesuatu yang jauh lebih menyedihkan terjadi. Orang-orang membuka mushaf Al-Quran di rumah mereka, dan tidak ada satu ayat pun yang tersisa. Yang tersisa hanyalah lembaran putih kosong. Dan para penghafal Al-Quran mencoba membaca, tapi mereka tidak ingat satupun ayat. Seolah-olah hidayah benar-benar diangkat dari muka bumi. Saat matahari itu naik, manusia mulai menangis. Orang-orang yang dulu tidak pernah sholat tiba-tiba sujud. Orang yang dulu sombong mulai bertaubat. Tapi semuanya sudah terlambat. Pernah kebayang gak? Akhir zaman nanti ada suatu hari di mana seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir akan dikumpulkan di satu tempat yang sama. Penasaran dengan ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk simak guys. Hari itu disebut Yaumul Mahsyar, hari pengumpulan seluruh manusia setelah dibangkitkan dari kubur. Dalam Al-Quran dijelaskan, manusia akan keluar dari kuburnya dengan cepat menuju satu tempat yang sangat luas. Bayangin aja, miliaran manusia berdiri di satu padang yang sama. Matahari sangat dekat, keringat bercucuran sesuai dengan amalnya masing-masing. Ada yang hanya berkeringat sedikit, tapi ada juga yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Astagfirullah. Di hari itu semua orang sibuk dengan dirinya sendiri. Gak ada lagi yang peduli jabatan, harta, atau popularitas. Yang benar-benar berarti cuma satu, yaitu amal yang kita bawa. Hari kiamat telah tiba, seluruh manusia dibangkitkan kembali dari kuburnya dengan wajah dan keadaan yang berbeda-beda. Semua itu tergantung dengan amal perbuatan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Inilah 10 gambaran wajah para pendosa di padang mahsyar. Yang pertama, wajahnya seperti monyet. Mereka orang-orang yang semasa hidupnya gemar menyebarkan fitnah dan adu domba di antara sesama manusia. Yang kedua, wajahnya seperti babi. Merekalah orang-orang yang suka memakan harta haram dan merampas hak orang lain tanpa rasa bersalah. Seperti contohnya para koruptor yang mengambil uang rakyat. Yang ketiga, tubuh mereka terbalik, kakinya di atas dan kepala di bawah. Mereka adalah kaum pemakan riba yang tidak takut pada larangan Allah. Yang keempat, dalam keadaan buta. Mereka adalah orang-orang yang berlaku zalim atau bertindak sewenang-wenang ketika memegang kekuasaan dan jabatan. Yang kelima, bisu dan tuli serta hilang akalnya. Mereka adalah orang-orang yang merasa bangga dan sombong dengan amalannya sendiri. Yang keenam, mereka mengunyah lidahnya sendiri. Lidah itu menjulur hingga ke dada, dan dari mulutnya keluar nanah berbau busuk yang menjijikan. Mereka adalah para ulama dan hakim yang ucapannya tidak sesuai dengan perbuatan dirinya. Yang dilakukan Rasulullah ketika tiba di padang mahsyar. Saat semua makhluk dibangkitkan dari alam kubur, Allah mengumpulkan mereka semua di padang mahsyar. Di saat itulah Rasulullah sibuk mencari umatnya. Kemudian beliau bersujud dengan sangat lama, hingga Allah berfirman, "Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, mintalah, maka aku beri." Namun Rasul berkata, "Ya Allah, aku tidak akan bangkit dari sujudku sebelum aku mendapatkan apa yang engkau janjikan. Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk memberi minum kepada umatku. Mereka kehausan, ya Allah." Kemudian Allah berfirman, "Ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar, beri minum kepada umatmu." Jadi sebelum hari itu benar-benar datang, masih ada waktu buat memperbaiki diri. Karena di Yaumul Mahsyar, yang menyelamatkan kita bukan siapa kita di dunia, tapi apa yang kita lakukan selama hidup di dunia.